Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pertama kali untuk menjalankan aplikasi 3D Max yang kita gunakan pada mata kuliah desain grafis dan multimedia. Tentunya aplikasi ini sudah diinstal. Kebetulan di sini saya menggunakan 3D Max 2015. Ya, Anda bisa menggunakan versi 2013 atau lainnya. Silakan saja, pada prinsip dasarnya sama, ya. Hanya beberapa tool yang mungkin berbeda karena versinya. Baik, pertama kali Anda perhatikan di monitor Anda sudah terinstall, ya, shortcut untuk 3D Max-nya. Kemudian ini saya aktifkan, saya klik, double klik. Tentunya di komputer Anda sudah juga terinstall, ya. Tunggu beberapa saat, ini muncul awal di layar monitor, sedang inisialisasi dan loading, ya, aplikasi ini. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk ke lembar kerja dari pada 3D Max, ya. Di sini menggunakan versi 2015. Ya. Sini Anda lihat ada start new open a file, berarti kita akan mulai dari awal, ya. Kemudian defaultnya nanti nyimpannya silakan nanti Anda tentukan sendiri, ya, media tempat penyimpanan, ya. Kalau Anda create new scan atau foldernya atau defaultnya nanti ditentukan oleh kita sendiri, ya. Oke, atau kita buat folder baru, gitu ya. Ini saya klik, ya, saya cari foldernya, saya buat folder baru tentang make a new folder, ya. Sini saya klik, kemudian saya ketik misalkan dengan nama data 3D Max, ya, 2015, ya. Terserah dengan Anda. Kalau Anda menggunakan versi yang selain ini, silakan foldernya Anda tentukan sendiri. Oke, itu yang huruf kecil tadi, ya, 2000 ini, ya. Oke, kemudian ini sudah muncul. Itu kita close. Sudah media penyimpanan harian sudah oke. Nah, ini lembar kerja pertama. Kalau Anda lihat di sini ada area kuning, ya. Ini lembar kerja dari 3D Max, ya. Di sini kelihatan ada garis kuning bahwa menyatakan lembar kerja yang aktif, ya, daripada 3D Max ini adalah ini, ya. Ini ada perspektif realistik, artinya secara real akan kelihatan oleh kita, ya, benda atau objek yang akan kita buat nantinya. Kemudian kalau kita coba saya geser ke klik ke kiri, ya. Kiri ini left, ya, left. Artinya benda atau objek yang kelihatan dari sudut pandang sebelah kiri, ya. Kemudian saya klik lagi, ini area aktifnya kuning, jadi yang perlu diingat kalau ada warna kuning berarti kita sedang aktif di area lembar kerja koordinat dengan sudut pandang sebelah kiri, gitu, ya. Kemudian saya klik yang top, ya, top itu di atas, jadi benda kelihatan dari atas, ya. Area lembar kerjanya yang aktif ini dari atas, kemudian ada front dari bawah, benda kelihatan dari depan. Kita kembali lagi ke lembar kerja perspektif, ya. Saya klik di sini. Klik tombol sebelah kiri, ya. Oke. Ini mengenai pemahaman materi hari ini, kita akan memahami bagaimana lembar kerja ini, ya. Ya, yang akan nanti kita akan gunakan. Kemudian di sini ada menu, ya, menu-menu, ya, dari show menu bar, ya. Jadi baris, ya, baris menunya ini ada edit. Saya klik edit.
ya. Di sini ada hold, delete dan seterusnya, nanti silakan dipelajari. Ada tool, kemudian ada group, ada view ya untuk tampilan ya. Ya. Kemudian ada create ya, membuat ya, standar primitif, extend dan seterusnya ya. Kemudian ada modifier ya, modifikasi ya, termasuk dengan di sini sampai dengan kamera. Kemudian ada animasi, kemudian ya menu barnya ada animasi, kemudian grab editor, kemudian rendering ya. Kemudian ada customize, kemudian ada max ya, max scribe ya. Ya, kemudian ada help. Jadi ini menu-menu barnya. Kemudian di bawah menu bar itu ada tampilan view yang bisa kita gunakan ya. Ya. Sama ya sama dengan menu-menu yang menu bar tadi. Ini hanya tampilan gambarnya, bentuknya ya. Dan seterusnya. Nanti kita akan coba ini pelan-pelan sambil berjalan ya, pelajari ini. Kemudian sebelah kanan, kalau Anda lihat di sini ya. Di sini sebetulnya sama saja juga ya. Ini adalah menu yang di tadi ya, menu bar gitu ya. Tapi tampilan-tampilannya nanti kita akan bagaimana mengaktifkan ini. Oke, itu. Kemudian yang paling bawah, di bawah ini ada timeline ya. Di sini ada saya klik ya, yang saya klik ini. Ini timeline, nanti akan gunakan waktu benda itu kalau objek akan digunakan waktu untuk bergerak ya. Time frame-nya ya, waktu yang diperlukan untuk menggerakkan suatu objek yang kita buat ya. Ya tentunya terkait dengan animasi biasanya ya menggunakan ini. Kemudian ada lagi di bawah ada sini ada sumbu X ya. Ini menyatakan koordinat ya, koordinat X, Y, Z ya. Kemudian ada grid 10,0 ya. Jadi sumbu X ya, itu yang perlu Anda perhatikan di sini ada warna ya, saya besarkan. Coba saya besarkan ininya, view-nya ya, sebentar. Nah, ini view-nya. Saya besarkan ya. Ini maximize viewport toggle ya, artinya di sumbu lembar kerja perspektif ini saya view perbesar, jadi satu lembar ini punya lembar kerja perspektif. Nah, di sini ada sumbu X, Y, Z. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa kita bermain di objek lembar kerja 3 dimensi, artinya sudut pandangnya terkait dengan sumbu X, Y, Z. Nah, selama ini kalau 2 dimensi hanya X dan Y. Tapi kalau kita bermain di 3 dimensi ada sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi 3 koordinat ya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mencoba membuat objek ya yang sudah ada tentunya. Ya, di sini sudah ada fasilitas objek yang disiapkan oleh aplikasi ini. Adapun beberapa tipe objek, kalau Anda lihat di sebelah kanan di komen panel ya, di sini ya, itu ada beberapa perintah ya, yaitu diantaranya adalah create gitu ya. Sini create ya, create. Nah, di command panel ini sebetulnya sama dengan di toolbar. Di sini juga ada create ya, standar primitif dan seterusnya ya. Standar primitif itu ada box, cone, sphere ya, bentuk-bentuknya, objeknya. Sama dengan standar primitif di control panel di sebelah kanan ini ya. Yang di sini ada perintah di sini di command panel ini ya. Itu ada standar primitif juga, saya klik di sini sama standar primitif. Kalau saya klik lagi di sini ada tipe objeknya. Di sini ada box, cone dan seterusnya, sama dengan di sini create ya. Standar primitif ada box juga, cone, sphere dan seterusnya sama. Jadi silakan nanti Anda terbiasa dengan menggunakan di toolbar atau di
comment panel ini gitu ya. Ya, saya akan coba, kita akan mulai menggunakan tipe objek standar primitif ya. Kita gunakan di comment panel ini ya. Oke, kita akan coba caranya ya. Arahkan pointer ya, pointer ke standar primitif ini sudah create, sudah aktif. Kemudian standar primitif juga sudah dipilih. Kemudian di sini ada beberapa objek type atau tipe objeknya ya. Saya akan klik yang box ya, arahkan pointer, klik dengan mouse kiri, dia akan warna seperti ini terpilih ya, warna biru ini. Kemudian Anda perhatikan di bawah ini ada name and color, berarti warna box itu warnanya ini ya. Kemudian sudah ditentukan standarnya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ya, di sini ada parameter ya. Ada length, kemudian ada width, ada height ya. Jadi lebar, tebalnya, kemudian tingginya ya. Kemudian length segment itu artinya tingginya berapa. Di sini ada 1, width-nya 1, height-nya segmentasinya 1. Jadi ini standar. Perlahan ya, bahwa kita akan mulai membuat box ya. Nah, karena tadi sudah ada contoh, nah, kita akan coba besarkan ini dulu areanya, area perspektif ini ya, kita coba kita besarkan. Nah, maximize ya, sebelah kanan pojok kanan itu ada maximize toggle-nya, maximize viewport toggle, Anda klik nanti besar seperti ini. Kemudian oh ya, ini untuk menentukan posisi ya, posisinya bisa Anda klik tahan, ini klik tahan geser ya, posisinya ya seperti ini ya, klik tahan geser ya, atau ini dari left, dari depan, front, dan seterusnya ya. Jadi kalau ini kan dari perspektifnya. Oke, kita coba ya, sama-sama klik box ya, sudah. Kemudian saya menentukan kotak ini lebarnya 2 kotak, kemudian tingginya nanti mungkin 2 atau 3, nanti kita akan coba seperti ini. Lebarnya dulu, lebar ini 2 kotak ya. Ya, asumsikan seperti itu. Klik tahan, kemudian setelah 2 kotak ditarik, geser ya, mouse-nya ke atas ya. Klik lepas ya. Kemudian setelah dilepas ditarik ke atas ya. Ke atas. Anda lihat di kanan, sebelah kanan, width itu length-nya 10 ya, terus width-nya 28 ya. Height-nya 16, saya coba 20 ya. Atau bisa diketik, nanti diketik juga bisa 20,077. Oke ya. Ya, saya klik lagi, selesai. Ya, saya ulangi lagi ya. Atau bisa diketik di sini ya, di blok length-nya 10 ya, ini. Kemudian ini width-nya 28 ya. Kemudian di sini height-nya saya drag lagi 20. Nah, bisa seperti itu. Nah, nanti dia normal. Jadi kalau kita klik nah, di objek ini, saya pilih di sini, ini milih objek ya. Nah, dia akan kelihatan box-nya ya, berapa standar box tersebut ya. Oke. Itu memilih di sini ada pen view diklik. Nah, ini untuk menggeser-geser ya, pen. Ya, kita coba kenalan satu persatu ya. Ingat bahwa pen itu menggeser semua ya, koordinat maupun objeknya. Itu pen view, saya klik lagi ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan kenalan dengan select and move. Select berarti memilih dan menggeser, memindahkan. Saya klik di sini, select and move. Begitu kita klik ya, akan muncul koordinat X, Y, dan Z ya. Artinya kalau saya mengklik memilih seperti ini ya, memilih sumbu yang warna hijau Y, berarti saya menggeser ke arah sumbu koordinat Y ya. Objek tersebut, box ini akan kita geser ke sumbu Y ya. Seperti itu ya, ini geser Y. Kemudian kalau saya milih yang merah X ya, saya klik tahan ya, mouse sebelah kiri klik tahan, geser. Gesernya tentunya menggunakan koordinat yang bergeser adalah sumbu X yang merah ini ya.
Nah, ini sumbu X. Ya. Demikian pula kalau saya menggeser ya. Kotak ini saya klik ingin di sumbu Z. Berarti saya arahkan pointer ini ke sumbu Z yang warna biru. Saya klik tahan, geser ke atas ke bawah. Nah, berarti kalau saya geser nggak bisa ke kanan kiri dia. Dia ikutin sumbu koordinat yang kita pilih tadi. Mungkin itu ya. Ya, kita coba normalkan kembali posisinya. Oke. Itu mengenai select and move ya. Select and move. Kemudian masih posisi ini sekarang ada sebelah select and move ada diklik select and rotate. Maksudnya apa? Menseleksi dan merotasi. Rotasi itu berarti berputar. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada sumbu X, Y, dan Z, warna merahnya sama, merah, biru, ya, dan hijau. Itu menyatakan bahwa kita akan merotasi berdasarkan sumbu koordinat. Koordinat apa? Kalau di sini berarti sumbu koordinat yang hijau itu Y ya, Y. Coba kita coba, nanti dia akan warna kuning. Yang hijau kita pilih Y, klik, tahan, kita geser. Nah, seperti ini. Berarti kita menggeser objek itu berdasarkan sumbu koordinat Y yang hijau. Oke, sudah. Sekarang kalau sumbu koordinat yang biru, biru berarti di situ Z. Nah, berarti kita menggeser koordinat Z seperti ini. Nah, di situ kelihatan bahwa sumbu X, Y, Z. Di situ min 3 dan seterusnya. Kalau ke kanan makin positif ya, ke kiri dia negatif. Yang X, Y, Z-nya. Nah, berarti kita menggeser pada sumbu Z. Sekarang yang merah itu berarti sumbu X. Ya, kita menggeser, merotasi ya. Ya, merotasi, rotate berarti sumbunya tetap tapi objeknya bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, samping, kanan, kiri berdasarkan koordinat. Kita akan coba yang merah, berarti sumbu X. Klik tahan, nah, seperti ini. Kalau ke kiri berarti X min ke kiri, ya. Nah, kemudian terus, nah, kalau ke kanan X-nya berarti jadi positif dan seterusnya. Kalau 0,0 berarti pas di koordinat tersebut ya, 0,0 juga kotak tersebut ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan mengenal dua fungsi select and move ya. Kemudian terakhir kita akan mencoba sebelahnya select and move adalah select and uniform scale. Uniform scale itu berarti skalanya ya, skalanya kita perbesar atau perkecil gitu ya. Kita coba klik ini ya, klik. Ini caranya kalau saya menggeser sama ya, kita coba sumbu Y. Klik di sini ada menunya segitiga kuning ini ya. Arahkan ke ujung ya, ke ujung titik koordinat sumbu Y yang warna hijau. Saya klik tahan, geser ke kanan. Nah, geser ke kanan atau ke kiri mengecilkan. Geser ke kanan, masih ditahan ini ya. Kiri. Artinya bahwa benda box ini akan bergeser melebar ya. Ya, di sini fungsi apa tadi? Uniform skala. Skalanya ya secara menyeluruh kotak tersebut klik di kanan ini ya akan membesar ke kanan, melebar dan ke kiri. Ya, jadi koordinat tetap ya posisinya tapi bendanya melebar ke kanan dan ke kiri. Berdasarkan sumbu Y ya, sumbu Y-nya. Nah, mengikuti sumbu Y. Oke. Itu kalau kita memilih yang Y koordinat Y. Bagaimana dengan koordinat X, Y, X ya, X yang merah. Saya klik arahnya, pointer ke ujung, klik segitiga ini, kemudian saya tarik. Nah, berarti melebarkan atau mengecilkan box tersebut berdasarkan sumbu X. Ya, sumbu X. Oke. Kemudian kita coba yang Z. Ya. Sekali lagi, titik Z-nya, titik di ujungnya diklik, muncul seperti ini segitiga, kemudian arahkan ke sumbu Z. Saya tarik ke atas, saya tarik ke bawah dan seterusnya.
Berarti kotak ini akan membesar dan mengecil sesuai dengan keinginan kita, apa diperbesar atau diperkecil, ya, berdasarkan sumbu Z. Itu mungkin ya dari pertemuan ini. Mudah-mudahan Anda memahami select and move, kemudian select and rotate, dan satu lagi adalah select and uniform scale. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Silakan dicoba dengan tipe objek yang lain ya, seperti sphere. Saya klik sphere di sini, bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Kemudian silinder ya, seperti apa? Nah, silinder pola kerjanya silakan dicoba-coba ya. Ini torus. Bagaimana kita membuat objek ini ya. Kemudian teapot ya. Teapot ya. Kemudian cone. Nah, kita harus tahu sifat atau bentuk dari benda ini, bagaimana benda ini diproses atau dibuat caranya. Kemudian nah, seperti ini geosphere berikutnya. Bagaimana kalau membuat geosphere? Kemudian ada tube seperti ini. Kemudian klik tahan ke atas. Nah, ini kalau buat tube. Kemudian bentuk piramid. Ya. Ini dasarnya, kemudian kita tarik ke atas. Nah, jadi bentuk piramid. Kemudian plane. Plane ini alas atau dasar ya, permukaan. Nah, plane. Seperti itu. Ya, lantai ya, seperti lantai dan seterusnya. Nah, ini beberapa dari model standar primitif untuk tipe objek. Nah, silakan nanti dicoba menggunakan perintah tadi gitu ya. Perintah pertama apa? Adalah select and move, kemudian select and rotate, kemudian select and uniform scale. Demikian, sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin Anda ingin simpan, silakan ya. Kita ketemu di pertemuan sesi berikutnya.